Oke. Halo, perkenalkan, kami dari saya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan definisi dan prinsip komunikasi interpersonal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, ada Cokorda Agung Istri Wadawati, Muhammad Fadli N. Pranata, Inyoman Dharma Wijaya, Muhammad Triko Dwi Saputra, dan Vincencio Rafael Wihasta. Definisi dan prinsip konflik interpersonal. Kita akan membahas dulu definisi konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara individu yang saling berhubungan, bisa teman, kekasih, kolega, dan anggota keluarga yang menganggap tujuan mereka tidak sesuai. Konflik muncul ketika orang interdependen, ketika mereka terhubung secara signifikan, apa yang dilakukan oleh satu orang akan berdampak dengan yang lainnya. Semakin besar kemungkinan munculnya isu yang bisa menjadi konflik. Selanjutnya, saling sadar bahwa tujuan mereka tidak sesuai. Ketika tujuan satu orang tercapai, tetapi tujuan yang dimiliki orang lain tidak tercapai. Contohnya, ketika seorang pasangan yang memiliki tujuan berbeda, di mana si laki-laki ingin membeli mobil, tetapi yang perempuan ingin melunasi cicilan rumah, maka akan terjadi konflik. Namun, situasi ini tidak akan dianggap konflik jika pasangan tersebut memiliki sumber daya yang tidak terbatas, seperti mereka bisa membeli mobil dan melunasi cicilan rumah secara bersamaan. Ketiga, dianggap mengganggu dalam pencapaian tujuan. Misalnya ketika kamu ingin belajar, tetapi teman sekamar kamu malah mengadakan pesta. Pencapaian salah satu tujuan mengganggu pencapaian tujuan lainnya. Selanjutnya ada mitos tentang konflik interpersonal. Salah satu masalah yang dihadapi banyak orang dalam menangani konflik adalah bahwa mereka mungkin beroperasi atas dasar asumsi yang salah mengenai apa itu konflik dan apa artinya. Biasanya, bukan konflik yang menyebabkan masalah, tetapi cara dan pendekatan yang dilakukan dalam menanganinya. Beberapa cara pendekatan dalam konflik dapat menyelesaikan kesulitan dan perbedaan, dan sebenarnya dapat meningkatkan hubungan. Namun, beberapa cara pendekatan juga bisa merusak hubungan, seperti menghancurkan harga diri, menciptakan rasa sakit, dan menumbuhkan kecurigaan. Oleh karena itu, tugas kita adalah bukanlah mencoba menciptakan hubungan bebas konflik, tetapi mempelajari cara-cara yang tepat untuk mengelola konflik. Kemudian berikutnya adalah interpersonal conflict issues. Konflik antar pribadi ini mencakup berbagai masalah. Konflik macam-macam ini berfokus pada tujuan yang ingin dikejar. Misalnya orang tua dan anak yang tidak setuju pada perguruan tinggi mana yang ingin dikejar. Misalnya, berikutnya tentang sumber daya seperti uang atau waktu. Misalnya partner kita berbeda dalam cara mereka membelanjakan uang mereka, dan kemudian tentang keputusan yang akan dibuat. Misalnya, pasangan berdebat tentang apakah akan menabung atau berbelanja setelah menerima bonus. Dan berikutnya ada jenis-jenis konflik interpersonal. Yang pertama adalah relationship conflict. Masalah ini berkaitan dengan masalah seperti siapa yang bertanggung jawab, kesetaraan atau kekurangan dalam hubungan, dan siapa yang memiliki hak untuk menetapkan aturan perilaku. Contoh relationship konflik ini seperti adik laki-laki yang tidak mematuhi kakak laki-lakinya. Dua pasangan yang masing-masing menginginkan suara yang setara dalam membuat rencana liburan, atau seorang ibu dan anak perempuan yang masing-masing ingin memiliki keputusan akhir mengenai gaya hidup anak perempuannya. Dan kemudian berada yang kedua adalah couple conflicts. Dalam sebuah studi tentang isu-isu yang diperdebatkan oleh pasangan gay, lesbian, dan heteroseksual, peneliti menemukan bahwa responden mengidentifikasi 6 masalah utama yang hampir identik untuk semua pasangan. Yang pertama adalah masalah keintiman atau intimacy issues, seperti kasih sayang atau hubungan seks. Kemudian yang kedua adalah masalah kekuasaan atau power issues, seperti tuntutan atau rasa posesif yang berlebihan, kurangnya kesetaraan dalam hubungan atau teman, dan perselisihan tentang cara menghabiskan waktu luang. Kemudian yang ketiga adalah masalah kekurangan pribadi atau personal flaws issues, seperti minum-minum atau merokok atau dandan pribadi. Dan nomor 4 adalah masalah jarak pribadi atau personal distance issues, seperti sering absen atau sekolah yang berat, ataupun komitmen dalam bekerja. Dan yang nomor 5 adalah masalah sosial atau social issues, seperti politik atau kebijakan sosial, orang tua, atau nilai-nilai pribadi.
Dan nomor 6 adalah masalah ketidakpercayaan atau distrust issues, seperti hubungan dengan kekasih sebelumnya atau berbohong yang kemudian menimbulkan rasa kurang percaya. Nah, dalam studi lain tentang teman sama jenis dan lawan jenis, 4 masalah yang paling sering diperdebatkan adalah berbagi ruang atau harta benda, pelanggaran aturan pertemanan, berbagai aktivitas, dan ketidaksepakatan tentang ide. Dan kemudian yang nomor 3 adalah workplace konflik. Konflik di tempat kerja merupakan sesuatu yang penting karena itu sangat berpotensi untuk menimbulkan efek negatif seperti personel meninggalkan pekerjaan, semangat rendah, dan berkurangnya keinginan untuk bekerja dengan efisiensi tertinggi. Menurut penelitian, konflik di tempat kerja ini berpusat pada isu-isu seperti berikut. Yang pertama adalah perbedaan kepribadian dan bentrokan yang diakibatkannya. Dan kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang tidak efektif. Nomor 3 adalah kurangnya keterbukaan. Nomor 4, stres fisik dan emosional. Dan yang terakhir nomor 5, perbedaan nilai dan akibat bentrokan. Kemudian ada jenis yang keempat, ada social allergen conflict. Allergen sosial adalah pribadi kebiasaan, teman atau pasangan romantis yang membuat kita mengganggu, tidak menyenangkan, tidak sopan, tidak pengertian, atau sekedar mengganggu saja. Nah, alergen sosial ini mengganggu individu secara psikologis, emosional, dan interpersonal. Alergi fisik ini dimulai dengan reaksi fisik ringan dan kemudian setelah kontak berulang kali dengan reaksi yang semakin parah. Misalkan alergen yang dikeluhkan oleh pria tentang wanita yaitu menggunakan pengobatan diam-diam atau mengemukakan keluhan lama, terlalu kritis dan keras kepala. Di sisi lain, wanita juga mengeluhkan tentang pria yang lupa tanggal acara penting seperti ulang tahun atau hari jadi, tidak bekerja cukup keras, bersendawa, dan perut kembung. Dan terlalu banyak memerangi wanita lain juga termasuk. Nah, kemudian yang jenis konflik yang terakhir itu adalah online konflik. Konflik yang sama yang kita alami dalam hubungan tatap muka juga dapat muncul di dalam komunikasi online. Namun ada beberapa masalah konflik yang unik untuk komunikasi elektronik, baik email di situasi jejaring sosial seperti Facebook, teks, atau posting blog. Misalnya sebagian besar konflik tersebut terjadi ketika orang-orang melanggar aturan kesopanan di internet. Misalnya, mengirim pesan komersial kepada mereka yang tidak memintanya seringkali menimbulkan konflik. Mengirim email yang tidak diminta kepada seseorang berulang kali. Mengirim email yang sama atau memposting pesan yang sama di banyak grup berita, bahkan ketika pesan tersebut tidak relevan dengan fokus satu atau beberapa grup, juga dapat menimbulkan konflik. Penyebab potensial lain dari konflik semacam itu terjadi adalah ketika kita memposting foto atau komentar yang tidak menyenangkan di situs jejaring sosial. Beberapa konflik online bahkan dimulai dengan trolling atau bercandaan yang dilakukan secara sengaja. Kemudian ada konflik lainnya juga, itu adalah penindasan online atau penindasan maya. Nah, mengambil bentuk yang sama dengan penindasan tatap muka seperti bergosip atau memperlakukan orang lain sebagai inferior, penghinaan verbal, dan menyalahkan yang berlebihan. Misalnya flaming, terutama yang umum di newsgroup, itu mengirimkan pesan yang secara pribadi menyerang pengguna lain, seringkali dengan bahasa yang menghina dan tidak sopan. Flaming sendiri sering menyebabkan perang api di mana setiap orang dalam grup bertindak dan menyerang pengguna lain, yang biasanya hal ini akan menghambat kita dalam mencapai tujuan bersama di dalam sebuah grup. Selanjutnya, konflik tidak dapat dihindari. Konflik merupakan bagian dari setiap hubungan interpersonal, baik antara orang tua, anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan, teman, kekasih, atau rekan kerja. Fakta bahwa setiap orang berbeda, memiliki sejarah yang berbeda, dan tujuan yang berbeda selalu menghasilkan perbedaan. Jika individu saling bergantung, seperti yang dibahas sebelumnya, perbedaan ini mungkin saja mengarah pada konflik, dan jika demikian, konflik dapat berfokus pada berbagai macam masalah dan bisa sangat pribadi. Konflik memiliki efek positif dan negatif.
Meskipun konflik antara pribadi tidak dapat dihindari, cara menangani konflik sangat penting karena konflik dapat memiliki efek negatif dan positif tergantung bagaimana penanganannya. Yang A, efek negatif di antara kerugian dari konflik adalah sering kali menimbulkan perasaan negatif yang meningkat. Banyak konflik melibatkan metode perkelahian yang tidak adil dan sebagian besar berfokus pada menyakiti hati orang lain. Jika hal ini terjadi, perasaan negatif pasti akan meningkat. Konflik juga dapat menghabiskan energi yang lebih baik dihabiskan di bidang lain, terutama ketika strategi konflik yang tidak produktif digunakan. Contohnya, pertengkaran dengan kekasih membuat tidak fokus dalam perkuliahan sehingga tugas-tugas terbengkalai. Yang B, efek positif. Keuntungan konflik adalah bahwa konflik memaksa Anda untuk memeriksa masalah dan berusaha mencari solusi yang potensial. Jika Anda menggunakan strategi konflik yang produktif, hubungan Anda akan menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih memuaskan daripada sebelumnya. Bahkan diskusi marah di mana Anda menyerahkan keengganan Anda untuk menerima perilaku tertentu dapat bermanfaat. Misalnya ketika pasangan kekasih berhasil menyelesaikan konflik, mereka lebih bisa memahami satu sama lain dan itu membuat hubungan mereka semakin kuat. Konflik dipengaruhi oleh budaya dan gender. Seperti halnya semua proses komunikasi, konflik dipengaruhi oleh budaya peserta dan terutama oleh keyakinan dan nilai-nilai mereka tentang konflik dan oleh gender mereka. Yang A, pengaruh budaya. Budaya mempengaruhi topik yang diperdebatkan orang, sifat konflik mereka, strategi konflik yang mereka gunakan, dan norma organisasi terkait konflik. 1. Topik. Budaya mempengaruhi topik yang diperdebatkan orang serta cara yang dianggap tepat dan tidak dapat untuk menangani konflik. Misalnya, kumpul kebo anak berusia 18 tahun lebih cenderung memiliki konflik dengan orang tua mereka mengenai gaya hidup mereka di daerah tinggal mereka di Amerika Serikat daripada jika mereka tinggal di Swedia. Di mana di Swedia, kohabitasi jauh lebih diterima. Topik konflik juga tergantung pada apakah budayanya kolektif atau individualis. Dalam budaya kolektif, konflik lebih cenderung berpusat pada pelanggaran norma dan nilai kolektif atau kelompok. Sebaliknya, dalam budaya individualis, konflik lebih mungkin muncul ketika norma individu dilanggar. Yang kedua, sifat konflik budaya. Sifat konflik budaya juga berbeda dalam cara mereka mendefinisikan konflik. Misalnya, dalam beberapa budaya, cukup umum bagi wanita untuk dirujuk secara negatif dan dipandang kurang dari setara. Bagi kebanyakan orang di Amerika Serikat, ini akan menjadi dasar yang jelas untuk konflik. Namun bagi sebagian wanita Jepang, hal ini tidak biasa dan tidak dianggap sebagai pelecehan. Lebih jauh, orang Amerika dan Jepang berbeda dalam pandangan mereka tentang maksud dan tujuan konflik. Orang Jepang melihat konflik dan penyelesaiannya dalam hal kompromi, orang Amerika di sisi lain melihat konflik dalam hal kemenangan. Orang Afrika, Amerika, dan Eropa, Amerika terlibat dalam konflik dengan cara yang sangat berbeda. Yang ketiga, strategi konflik. Setiap budaya tampaknya mengajarkan anggotanya pandangan yang berbeda tentang strategi konflik. Dalam suatu penelitian, wanita Afrika Amerika ditemukan menggunakan strategi pengendalian yang lebih langsung. Misalnya, mengasumsikan kendali atas konflik dan terus berdebat tentang sudut pandang mereka daripada wanita kulit putih. Wanita kulit putih di sisi lain menggunakan gaya konflik yang lebih berorientasi pada solusi daripada wanita Afrika Amerika. Laki-laki Afrika Amerika dan kulit putih serupa dalam hal strategi konflik mereka. Keduanya menghindari atau menarik diri dari konflik hubungan, lebih memilih untuk diam tentang perbedaan mereka atau membuatnya tampak tidak signifikan. Yang keempat, norma organisasi. Seperti dalam budaya yang lebih luas, norma budaya organisasi mempengaruhi jenis konflik yang terjadi dalam cara penanganannya. Di beberapa lingkungan kerja, misalnya ekspresi konflik dengan manajemen tingkat tinggi tidak ditoleransi. Di tempat lain, itu mungkin diterima. Dalam budaya individualis, ada toleransi yang lebih besar untuk konflik di dalam organisasi, bahkan ketika konflik tersebut mungkin melibatkan tingkat hierarki yang berbeda. Dalam budaya kolektif, ada sedikit toleransi, dan tentu saja budaya mempengaruhi bagaimana konflik diselesaikan. Konflik dipengaruhi oleh budaya dan gender. Pengaruh gender, penelitian menemukan perbedaan gender yang signifikan dalam konflik antara pribadi. Misalnya, laki-laki lebih cenderung menarik diri dari suatu situasi konflik daripada perempuan. Dikatakan bahwa hal ini mungkin karena pria lebih
terangsang secara psikologis dan fisiologis selama konflik. Selama konflik dan mempertahankan tingkat gairah yang lebih tinggi, ini lebih lama daripada wanita, sehingga konflik mungkin mencoba menjauhkan diri dari dan menarik diri dari konflik untuk mencegah terjadinya gairah yang lebih jauh. Posisi lain berpendapat bahwa laki-laki menarik diri karena budaya telah mengajarkan laki-laki untuk menghindari konflik. Masih ada posisi lain yang mengklaim bahwa penarikan diri adalah ekspresi kekuasaan. Sebaliknya, wanita ingin lebih dekat dengan konflik, mereka ingin membicarakan dan menyelesaikannya. Penelitian lain menemukan bahwa wanita lebih emosional dan pria lebih logis saat berdebat. Wanita telah didefinisikan sebagai peraba konflik dan pria sebagai pemikir konflik. Perbedaan lainnya adalah bahwa wanita lebih cenderung mengungkapkan perasaan negatif mereka daripada pria. Gaya konflik memiliki konsekuensi. Gimana cara Anda terlibat dalam konflik memiliki konsekuensi untuk penyelesaian konflik dan untuk hubungan antar pihak yang berkonflik. Peneliti mengidentifikasi 5 gaya yang terlibat. Yang pertama, bersaing. Aku menang, kamu kalah. Bersaing menunjukkan kepedulian yang besar terhadap kebutuhan dan keinginan sendiri dan untuk orang lain. Dalam konflik yang dimotivasi oleh persaingan, cenderung agresif secara verbal saat menyalahkan orang lain. Filosofi ini dapat dengan mudah menimbulkan kebencian kepada orang, yang selanjutnya dapat dengan mudah merubah menjadi konflik tambahan. Yang kedua, menghindari. Aku kalah, kamu kalah. Menggunakan gaya ini menunjukkan bahwa Anda relatif tidak peduli dengan kebutuhan Anda sendiri dan kebutuhan orang lain. Menghindari dari komunikasi nyata pun tentang masalah merubah, tapi ketika masalah dikemukakan dan hanya menarik diri dari tempat kejadian baik secara psikologis maupun fisik. Gaya ini tidak dapat membantu menyelesaikan konflik apapun dan dapat dipandang sebagai filosofi aku kalah, kamu kalah. Filosofi penghindaran hanya memungkinkan konflik membusuk dan mungkin tumbuh hanya untuk muncul kembali dengan kedok lain. Yang ketiga, mengakomodasi. Aku kalah, kamu menang. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam hubungan atau kelompok dengan mengorbankan kebutuhan sendiri demi kebutuhan orang lain. Gaya akomodatif dapat membantu Anda mencapai tujuan langsung untuk menjaga kedamaian dan mungkin memuaskan orang lain, tapi tidak banyak membantu untuk memenuhi kebutuhan Anda sendiri yang kemungkinan besar tidak akan hilang. Gaya ini tidak mungkin membuktikan resolusi yang langgeng untuk konflik antar pribadi. Anda akhirnya akan merasakan ketidakadilan dan ketidakadilan yang melekat dalam pendekatan konflik ini. Yang keempat, berkolaborasi. Aku menang, kamu menang. Fokus Anda pada kebutuhan Anda sendiri dan orang lain. Idealnya, berkolaborasi memungkinkan kebutuhan setiap orang untuk dipuaskan. Situasi saya menang, kamu menang. Ini jelas merupakan gaya yang ingin Anda gunakan di sebagian besar konflik antar pribadi Anda. Kolaborasi mempromosikan resolusi di mana kedua orang mendapatkan sesuatu. Yang kelima, kompromi. Aku menang dan kalah, kamu menang dan kalah. Ada beberapa kekhawatiran untuk kebutuhan Anda sendiri dan beberapa kekhawatiran untuk kebutuhan orang lain. Berkompromi adalah jenis strategi yang mungkin Anda rujuk sebagai pertemuan tengah jalan, dagang memberi dan menerima. Strategi ini memungkinkan besar dan menghasilkan pemeliharaan perdamaian, tapi juga akan ada ketidakpuasan atas kerugian yang tidak terhindarkan yang harus ditanggung. Selanjutnya, manajemen konflik adalah proses multilangkah. Konflik paling baik dipahami dan dikelola bila dipandang sebagai proses multilangkah. Meskipun setiap konflik itu berbeda, namun penyelesaiannya hampir sama. Langkah pertama, atur tahapan terlebih dahulu. Mencoba bertarung secara pribadi atau memecahkan masalah pribadi dahulu. Konflik akan dimulai dari sebuah media sosial. Apabila terjadi konflik di media sosial, alangkah baiknya diselesaikan dengan cara bertemu langsung. Jangan sampai hanya menang argumen, tetapi masalah tidak dapat terselesaikan. Pastikan siap untuk bertarung untuk menyelesaikan masalah. Langkah yang kedua, pastikan kita tahu apa masalah atau penyebab terjadinya konflik dan harus bisa mengontrol emosi.
Beberapa teknik untuk mengingat cara mengontrol emosi berikut ini adalah yang pertama, tentukan isi masalah dan hubungannya. Definisikan masalah dengan spesifik. Konflik yang didefinisikan secara abstrak akan sulit untuk diselesaikan. Yang ketiga, fokus pada masalah saat ini, hindari penyimpan keluhan agar dapat dikeluarkan lain waktu. Misalnya, Amanda kesal dengan Rafki karena lupa menjemputnya, tetapi ia diam saja dan menyimpan keluhan itu. Ketika suatu hari, Amanda dan Rafki bertengkar karena hal lain, Amanda mengeluarkan keluhan yang ia simpan pada saat itu bisa mengeruhkan konflik dan masalah. Berempati, coba memahami sudut pandang orang lain yang bersangkutan mengenai konflik yang terjadi. Ketika sudah memahami bagaimana perasaannya, validasi perasaan tersebut jika diperlukan. Yang terakhir yaitu jauhi membaca pikiran. Hindari membaca pikiran dan coba bertanya langsung untuk memahami masalah dari sudut pandang lain. Lalu ada langkah ketiga yaitu identifikasi tujuan ketika kamu sudah menentukan masalah. Begitu sudah berhasil mendefinisikan masalah, tanya pada dirimu sendiri apa yang ingin dicapai dalam interaksi manajemen konflik ini. Jika melihat konflik interpersonal sebagai kesempatan untuk menyelesaikan perdebatan dan pertentangan, itu akan mempermudah menentukan tujuannya. Langkah keempat, identifikasi dan evaluasi pilihanmu. Di kebanyakan konflik, kita harus menentukan keputusan yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Hindari untuk menghalangi kamu dan partnermu untuk mengetahui solusi yang berpotensial. Dan jauhilah keputusan menang dan kalah. Maka kita buat sebuah contoh dan permisalan. Dalam contoh ini, sebuah konflik muncul di antara Amanda dan Rafki. Amanda tidak mau bersosialisasi atau berteman dengan teman-teman Rafki. Sedangkan Rafki akrab dengan teman-temannya, tetapi Amanda malah tidak menyukainya. Rafki menganggap teman-temannya itu luar biasa dan menarik, sedangkan Amanda tidak berpikir demikian. Sebagai contoh, berikut adalah pilihan yang mungkin Amanda dan Rafki temukan. Yang pertama, Rafki tidak boleh berinteraksi dengan teman-temannya. Yang kedua, Amanda harus berteman dengan teman-teman Rafki. Yang ketiga, Rafki harus bertemu dan bersosialisasi dengan teman-temannya tanpa mengajak atau melibatkan Amanda. Dengan begitu, sangat jelas pada pilihan pertama dan kedua, atau yang dirugikan dan diuntungkan. Pilihan pertama menguntungkan Amanda, tetapi merugikan Rafki. Pilihan kedua menguntungkan Rafki, tapi merugikan Amanda. Pilihan ketiga memiliki kemungkinan keduanya diuntungkan dan juga dirugikan. Oleh sebab itu, harus memikirkan dengan baik pilihan-pilihan tersebut. Langkah kelima, bertindak sesuai dengan pilihan yang diambil. Mungkin pada awalnya kamu ingin bertindak berdasarkan emosi dan mental. Bagaimana rasanya sekarang? Bagaimana rasanya besok? Apa kamu nyaman dengan pilihan ini? Dengan contoh tadi, apakah Amanda akan merasa nyaman dan baik-baik saja jika Rafki berinteraksi dengan teman-temannya tanpa dia? Apakah Amanda akan cemburu karena beberapa teman Rafki memiliki wajah yang cantik? Apakah Rafki akan merasa bersalah setelah itu bertindak berdasarkan pilihan dan terapkan pilihan yang diambil? Lalu langkah ke-6 akan dibacakan oleh Weda. Langkah ke-6 yaitu evaluasi pilihan. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi pilihan dan yang digunakan. Apakah pilihan yang digunakan berhasil menyelesaikan konflik atau tidak? Jika pilihan yang digunakan berhasil, maka akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika pilihan tidak berhasil menyelesaikan masalah, maka diperlukan peninjauan ulang dalam proses resolusi konflik pada beberapa hal. Mungkin diperlukan melakukan pendefinisian ulang mengenai konflik atau mencari pilihan kemungkinan yang lain. Langkah ke-7, yaitu terakhir, penyelesaian Bahkan walau konflik sudah diselesaikan, ada beberapa hal yang perlu dikerjakan. Seringkali setelah satu konflik diselesaikan, akan muncul konflik lainnya. Misalnya karena salah satu merasa dirugikan dan perlu membalas untuk memulihkan rasa harga diri. Jadi sangat penting agar konflik diselesaikan tanpa memiliki kemungkinan untuk memunculkan konflik yang lainnya. Sekian dari kelompok 7. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.